Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Twin Flames ya, dan ini untuk khusus berkat cinta kalian versi, karena aku baru aja nyelesain yang seri tentang berkat cinta, jadi ini untuk Twin Flames nya ya. Dan seperti biasa bakal aku bagi untuk divine feminine dan juga divine masculine. Oke. Dan kemarin ada yang tanya ke apa itu divine feminine dan masculine. Mungkin kamu yang nanya kamu belum begitu paham atau mengerti, atau kamu baru belajar tentang energi, ya wajar, nggak apa-apa. Cuman kayaknya aku nggak jelasin di sini supaya videonya nggak terlalu panjang. Mungkin nanti aku bakal bahas khusus di video yang aku ngebahasnya aja. Oke. Jadi di sini aku pengen untuk buat gimana energi yang bermain kali ini untuk perjalanan Twin Flames atau energi cinta kalian yang berada di dalam energi atau rasa yang seperti ini. Oke, sebentar ya. Oh, kemarin masih ada juga yang komen yang banyak sih sebenarnya, cuman aku rasa kalau aku jawab semua bakal panjang ya. Cuman kalau nanti pembacaannya ada ngarah ke sana, bakal aku bantu jelasin ya. Cuman kita lihat energi yang bermain seperti apa. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk divine feminine, gimana berkat cinta atau berkat energi kamu saat ini ya. Energi kamu sempat ada rilis momen atau energi, mungkin ya kamu ngerasa energi kamu yang sedikit meledak-ledak di sini ya. Mungkin memang karena kerjaan, karir, atau memang orang-orang sekitar kita, karena kita harus memahami ya, karena perjalanan kita dengan orang di luar sana berbeda-beda. Kita yang diberi kesempatan untuk ngerti tentang energi, tentang perjalanan spiritual, mau kita sebutnya apapun ya, kita lebih ngerti sedikit. Dan mungkin dari mereka ngerti, cuman mereka nggak mau untuk tahu, ataupun mereka nggak punya kesempatan untuk mengerti. Jadi kita juga nggak bisa ngerasa diri kita lebih baik ya, karena kalau kita ngerti ya berarti perjalanan kita juga besar sih. Jadi energi kamu sempat tertrigger, namun itulah bagusnya sekarang kamu bisa tahu, oh mungkin salahnya aku di sini, aku yang terlalu berharap terhadap orang lain, ekspektasi ya. So ya, akunya yang bakal sakit sendiri, aku yang bakal kecewa. Jadi ya perlahan demi perlahan memahami ya sih, anxiety ya. Seperti aku bilang tadi, energi feminine ada energi sempat galau, sempat stres dengan omongan orang banyak tentang apalagi kalau, karena untuk divine feminine sudah pasti energi kita sangat-sangat sensitif, kita sangat berempati entah ke diri sendiri atau terhadap orang lain enggak. Jadi terkadang kita masih bisa untuk dipengaruhi oleh perasaan kita sendiri. Kita ngerasa kapan ada cinta, kapan ada rasa sayang, kita energi feminine itu masih ada terasa seperti ingin diselamatkan. Itu maksudnya ada energi kita adalah korban dari kehidupan. Kapan ada cinta, kapan ada sayang, kapan ada pasangan untuk kita, kapan dan kapan sih. Akhirnya malah buat kamu makin stres, makin nggak bisa kamu handle energinya ya. Ada energi aku ngelihat ini capek sendiri ya sih, all tied up, karena takdir semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada jalannya, udah waktunya. Kita lahir dari seorang ibu dan seorang ayah seperti apa, kita lahir di jam dan waktu seperti apa, walaupun misalnya kita nggak tahu, semuanya itu diatur sih. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sedikit pun nggak ada yang nggak diatur. Semuanya sudah tied up, sudah terikat dengan semua janji dan karma yang ada. Cuman kitanya yang terkadang meribetkan diri kita sendiri ya. Jadi kitanya ngerasa ingin mengontrol, itulah energi divine feminine sih. Namun sekarang kamu nyadari ya, kalau kamu semakin mengontrol, kamu hanya akan semakin sakit, kecewa
karena nggak ada benar-benar yang namanya kepastian 100% di dalam dunia ini, dan nggak ada yang namanya benar-benar orang lain lah yang bertanggung jawab atas harapan kita sih. Ya, kamu memahami ya, kalau kita hanya terus berharap dari orang lain sih, kita nggak akan pernah seimbang dalam diri kita, dalam hidupnya kita sih. Ya, jadi ada energi victory, walking away, energi lari ya, dari kekecewaan, dari sakit hati. Dan ada first chakra, jadi cakranya divine feminine. Bagi kalian yang pernah ngerasakan dulu, kalian bakal ngerasakan cakra kalian mulai terasa lagi terbuka. Dulu sempat terbuka, cuman kamu jatuh sakit parah, dan sekarang kamu ngerasa ada sakit, memang lemah badan kamu, mungkin pengaruh full moon kemarin ya. Nah, kamu bisa ngehandle diri kamu di sini ya. Jadi the barometer deck-nya ada indecision. Okay. Ini bukan saatnya untuk memilih sendiri atau memilih bersama divine feminine, memilih untuk moving on atau apapun juga. Lepaskan diri kita dari ekspektasi apapun, harapan apapun ya, karena ya ini seperti ada pertanyaan seseorang. Aku ingat katanya, kalau nggak salah, nggak pasti seperti ini sih, cuman yang pastinya kalau kita nggak berharap gimana gitu. Anak aku yang satunya udah dewasa, umur 20-an atau 30-an, belum menikah, terus gimana kalau aku nggak berharap? Gini, kita harus mengerti, memahami dulu kayak siapapun yang komen di sini, karena pembacaannya mirip dengan apa yang terjadi sekarang tentang harapan divine feminine. Harapan yang aku maksud adalah harapan kita sebagai manusia. Itu wajar ya, kita berharap untuk bahagia, dicintai dan disayangi. Namun yang enggak kita sadari ya, dan akan ini sadar si divine feminine ataupun kamu yang memiliki energi divine feminine yang cukup strong ya, kuat, kamu akan menyadari kalau harapan hanya menjadi harapan aja, nggak melakukan suatu apapun, dan harapan hanya duduk diam tidak melakukan apapun, semuanya hanya aja omong kosong ya. Omong kosong artian kalau kita hanya berharap ya, kita sedang menempatkan kekecewaan kita di tempat yang paling tinggi, dan saat semuanya nggak terjadi sesuai harapan kita, kita bakal jatuh sih. Kamu mungkin punya target ya, divine feminine, siapapun yang menonton ini, kita semua punya target ingin menikah usia ini, umur segini, umur sekian. Seperti aku bilang lagi di awal tadi, kita nggak bisa mengatur sedikit apapun atau mengubah satu apapun di dalam diri kita sesuai dengan yang kita mau tanpa ada izin dan takdir dari Tuhan. Jadi kalau kita memang harus menikah tua, ya memang menikah tua. Mau kita merasa apapun, kita berharap ataupun kita berdoa atau gimana pun, kalau memang seperti itu ya memang harus seperti itu. Jadi yang ku maksud adalah kita bisa berharap, tapi tidak dengan mengharapkan yang dalam artian mengharapkannya ya benar-benar plek ngasih diri kita apa adanya, dalam artian kitanya habis-habisan ya. Kalau kamu bikin berharap, ya berharaplah jadi kamu akan selalu baik-baik aja, agar jika harapan itu tidak terwujud, kamu akan selalu tetap baik-baik aja, hidup kamu sebaik-baiknya ya. Kan harapan terwujud ataupun tidak, jangan dijadikan itu sebagai goal atau tujuan sudah pasti kebahagiaan kamu. Karena menikah mau umur ya seperti kakak bilang, contohnya tadi ada pertanyaannya bilang 26, 30, I'm sorry, itu usia yang masih muda ya. Di Indonesia aja yang masih ngerasa aneh kalau umur segitu belum menikah ya. Sih aku sudah memasuki 30-an, aku juga belum menikah. Kakakku udah lebih 30-an, 35, mau ke 35 juga belum menikah sih ya. Apakah karena kami tidak berharap, apakah kami berharap ya? Itu semua terlepas karena memang jalannya harus seperti ini gitu. Jadi yang aku maksud adalah untuk divine energy, divine feminine kali ini, harapan apapun yang kita inginkan, kita ingin bangun ya, biarkanlah harapan itu menjadi penguat untuk kita, cukup untuk di masa ini.
harapan dalam artian semua baik-baik aja, yang terbaik gitu saat ini. Kedepannya itu bukan lagi kendali kita, hasilnya ke depan itu bukan lagi tanggung jawab kita. Biarkanlah ibaratnya waktu yang menjawabnya sih. Jadi energi Divine Feminine saat ini adalah untuk memilih diri sendiri, untuk nggak perlu takut mau usia kamu berapa, mau apa perkataan orang, ya, mau apapun yang kamu rasakan, pikirkan, ya, karena yang orang katakan dan pikirkan itu mereka hanya ngelihat dari luar diri kamu, tapi mereka nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Pikirkan, kalau kamu drop, sakit, kecewa karena omongan orang, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, manusiawi, ya. Tapi kalau kitanya membiarkan diri kita terus-terusan, ya, dan berharap semuanya baik tanpa kita melakukan apapun, itu yang bakal menjadi salah, sih. Dan di perjalanan Twin Flames, harapan yang terjadi inilah yang seperti berharap aku akan selalu bersama dia. Harapan ini malah memperlambat energi cintaan kamu jika memang ini Twin Flames kamu. Tapi kalau dia misalnya dia inilah soulmate-nya kamu, ya that's okay, dan kamu ingin menarik soulmate kamu, nggak masalah. Namun untuk perjalanan Twin Flames justru akan memperlambat. Dan semakin kita bertanya-tanya di dalam kepala kita, semakin banyak pertanyaan, semakin kita mencoba mencari arti, semakin kita ibaratnya komplain, semakin kita protes, semakin lambat perjalanan kamu. I'm sorry, ya, sih. Jadi kemenangan ini untuk Divine Feminine adalah menyadari mau apapun yang terjadi, ya, kamu sadar kamu baik-baik aja. Kamu adalah bentuk cinta dari semesta, kamu adalah bentuk kasih sayang, apapun yang terjadi kamu akan selalu baik-baik aja, oke? Bahagia, ya, kamu adalah angel, kamu adalah penyelamat, kamu adalah kamu adalah diri kamu, gitu. Semakin kamu menyelamatkan diri kamu sendiri, semakin kamu bertanggung jawab atas hidup kamu, ya. Semakin kamu tidak berharap sampai ibaratnya berharap sampai pamrih seperti aku bilang tadi, ya. Kamu akan mengerti apa yang aku maksud, ya, karena perjalanan ini tidak bisa dijelaskan oleh logika, nggak akan pernah bisa dijawab oleh namanya keegoisan kita. Keegoisan dimana yang kita harus selalu ngerasa butuh jawaban yang pasti, dan tidak akan ada pernah jawaban yang pasti. Ada jawaban yang pasti, kenapa? Karena itu memberi peluang ke kita, memberitahu ke diri kita, karena memang hidup nggak ada yang pasti, dan keegoisan nggak akan pernah bisa dipenuhi oleh apapun juga. Kita akan selalu ngerasa lapar dan lapar akan yang namanya harapan, ya. Karena ya memang baik kita berharap hari esok akan lebih baik, tapi bukannya lebih baik kalau kita membuat energi kita sekarang yang lebih baik tuh. Saat kita bahagia sekarang, ya pasti hari esok juga akan bahagia. Dan namun kita sakit hari ini, belum tentu kita besok akan bahagia. Kenapa? Karena kita fokus dengan masa depan. Si Divine Feminine, ya, semakin kamu fokus dengan apa yang terjadi saat ini, saat kamu mendengarkan aku, nggak perlu untuk ya memikirkan gimana kamu ke depannya. Itulah saat cinta dan kasih sayang di dalam diri kamu tumbuh dari semesta untuk kamu rawat, untuk kamu bangun dalam diri kamu. Karena saat kamu membangun candi cinta kasih sayang dalam diri kamu ini, kamu memberikan tempat untuk cinta dari Tuhan dan semesta, ya. Kamu nggak lagi energi kamu gerasa gerusuk, ya, dan ya Divine Masculine kembali. Dan benar-benar memastikan dia adalah Divine Masculine kamu ya saat dia kembali. Dan di situ kamu bisa lihat, oh dia ternyata benar-benar Divine Masculine kamu. Namun saat dia kembali, malah bagi kamu yang menjalani, kamu mungkin ngerasa ya mungkin ini bukan perjalanan Twin Flames, hanya perjalanan spiritual. Karena label Twin Flames akan dissolve, akan seperti menguap,
Gak seperti egoismenya kita bakal menguap begitu aja, dan akan menjadi ya mungkin nih cinta sejati, cinta yang sederhana, spesialnya cukup untuk kamu dengan dia aja sih, karena energi keegoisan dari twin flames itu sendiri udah luruh sih, dan kamu akan merasakan inilah cinta, inilah kasih sayang yang sebenarnya, yang justru mungkin kamu gak sadari dulu dan sekarang kamu sadari. Okay, so that's it. I think that's all. Kita lanjut untuk divine masculine setelah ini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.